Dok, saya pasien kanker payudara sudah operasi angkat payudara. Sekarang rutin kontrol dan minum tamofen. Kenapa ya dok? Selama sakit ini saya kok sering mimpikan orang-orang yang sudah mati dan mimpi kuburan. Sebelum saya tahu saya sakit, saya mimpi digigit anjing. Saya juga sering mimpi ular. Sebenarnya saya sering mimpi ndak bagus dari sebelum sakit dok. Apakah saya perlu diruqyah? Pertama, kita bahas dulu dari sisi biologis ya. Ibu ikan minum tamofen ya. Tamofen itu obat anti-estrogen yang memang diberikan jangka panjang setelah operasi kanker payudara. Nah, apakah ada efeknya terhadap mimpi? Jawabannya ya. Tamofen itu bisa berefek pada mimpi, Bu. Tamofen itu bisa menyebabkan gangguan tidur, mimpi yang terlalu nyata atau vivid dreams, kemudian perubahan mood, dan aktivitas otak yang meningkat pada fase tidur REM, Rapid Eye Movement. Jadi mimpi-mimpi yang intens, berulang, dan bermuatan simbolik itu bukan sesuatu yang aneh pada pasien yang sedang menjalani terapi hormonal. Yang kedua, tinjauan dari sisi psikologis. Ketika seseorang sedang mengalami penyakit berat, tubuh dan pikirannya itu berada pada kondisi stres yang kronis. Akibatnya, bagian otak yang mengatur rasa takut, yaitu amigdala, menjadi lebih aktif. Selain itu, pasien kanker juga sering mengalami kecemasan tentang masa depan, trauma karena operasi, ketakutan terhadap kemungkinan kambuh, dan perasaan kehilangan dan ketidakpastian. Semua ini dapat muncul dalam bentuk mimpi yang simbolik. Ular itu simbol ketakutan, mimpi anjing itu simbol ancaman, mimpi kuburan itu simbol rasa takut pada kematian, mimpi orang mati itu simbol kehilangan. Nah, jadi dari sudut pandang medis, mimpi buruk pada pasien pasca kanker adalah hal yang wajar. Sekarang kita bahas dari sisi spiritual. Kalau dari sudut pandang spiritual, maka penjelasannya lain lagi ya. Dalam Islam, kita meyakini bahwa jin dapat mempengaruhi mimpi manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mimpi itu ada 3 macam. Salah satunya adalah watakhwifus syaitan, yaitu mimpi yang berasal dari syaitan untuk menakut-nakuti. Salah satu tanda besar dari gangguan jin adalah adanya mimpi buruk yang berulang. Biasanya mimpinya itu berupa mimpi diserang binatang, seperti tadi itu, mimpi digigit anjing, mimpi dipatuk ular, mimpi dikejar monyet, atau mimpi dikejar setan, mimpi mau dibunuh orang, dan lain-lain. Kemudian, bila seseorang terkena sihir, dia juga akan sering bermimpi buruk. Dan apa yang dilakukan sihir pada seseorang akan tergambar atau direpresentasikan dalam mimpinya. Misalnya, kalau sihir itu untuk menyakiti, untuk membuat sakit ya, maka orang itu akan sering bermimpi tentang kematian. Mimpi kuburan, mimpi bertemu orang-orang yang sudah meninggal. Nah, kalau sihirnya itu ingin atau untuk menghancurkan kehidupannya, ekonominya, rumah tangganya, maka dia akan sering mimpi tentang air, ya, mimpi lautan, mimpi banjir, mimpi tenggelam, mimpi sungai, mimpi air, gelombang, terus airnya hitam misalnya. Kalau sihirnya untuk membuat dia dijauhi orang, ya supaya dia tidak disukai teman-temannya, dijauhi keluarga, dijauhi koleganya, atau teman-teman kantornya, atau pelanggannya misalkan, atau supaya dia tidak bisa menikah. Nah, biasanya itu akan sering mimpi toilet. Sekarang kalau ditanya, perlukah diruqyah, Dok? Kalau ditanya perlukah diruqyah karena sering bermimpi buruk dalam konteks medis, maka jawaban saya boleh saja. Mimpi buruk karena efek tamofen atau karena reaksi psikologis selama menjalani hari-hari dengan kanker payudara ini, boleh saja. Boleh saja, itu baik. Ruqyah itu dengan izin Allah akan memberikan efek ketenangan kepada ruhaniyah Anda. Kalau mimpi buruk yang berulang, ini murni akibat obat tamofen atau karena reaksi psikologis karena stres itu, biasanya ketika diruqyah itu akan mengantuk, tenang rasanya. Tadi berdebar atau tadi takut itu jadi tenang. Nah, kalau seperti itu reaksi ruqyahnya, itu biasanya berarti memang itu karena Anda stres. Tapi kalau ditanya, perlukah dok diruqyah karena sering mimpi buruk ini dalam konteks gangguan non-medis?
Kalau Anda berpikir jangan-jangan saya ada gangguan non-medis nih, nah, maka jawaban saya, iya, sangat dianjurkan malah. Sangat dianjurkan. Saya sangat menganjurkan Anda untuk ruqyah. Terutama bila selama ini ibu sudah membentengi diri dengan doa-doa dan zikir-zikir pelindungan, tetapi kok masih mimpi buruk. Saya sudah baca ayat kursi, Dok, sudah zikir pagi petang, tapi masih mimpi buruk. Kok bisa begitu? Nah, kan berarti tidak cukup lagi. Tidak cukup lagi sekedar membaca ayat kursi sebelum tidur, adab-adab sebelum tidur, membaca zikir pagi petang. Berarti tidak cukup lagi. Itulah mengapa sekarang diperlukan ruqyah. Nah, maka keadaan ini membutuhkan ruqyah untuk pengobatannya. Apalagi kalau ternyata memang ibu mengalami gangguan jin ataupun sihir. Nah, kalau ternyata itu memang gangguan jin atau sihir, nah maka itu lebih lagi kan? Bukan sekedar penyakit medis atau bukan sekedar pengaruh medis biologis semata atau psikologis semata. Nah, itu perlu untuk diruqyah. Nah, tadi disebutkan dalam pertanyaan bahwa mimpi-mimpi buruk ini sudah dialami dari sebelum menikah, sebelum sakit kan? Dari sebelum sakit udah sering mimpi nih. Nah, ini semakin menguatkan. Jangan-jangan memang benar adanya suatu gangguan non-medis pada diri ibu. Maka saran saya ya, lakukanlah ruqyah. Kalau mau ruqyah sendiri atau ruqyah mandiri, maka lakukanlah, silakan. Tapi kalau butuh bantuan ruqyah saya, silakan hubungi saya melalui WhatsApp, oke? Demikian, wallahu a'lam bishawab.